principal dari Ago Architects. Saya lulus tahun 2005 dari Trisakti, kemudian kerja di Nathaneka. 2007 saya lanjut sekolah lagi di National University of Singapore, ambil majoring Urban Design, Master of Urban Design. Yang kemudian saya mulai untuk berpraktek itu di tahun 2009, jadi 10 tahun lalu. Namanya dulu A+A, yang kemudian tahun lalu saya ganti partner baru, Getty Osri, dan berubah namanya menjadi Ago Architects. Dan 2013 saya mulai mengajar, karena mengajar itu adalah passion saya. Saya mulai ngajar di Untar gitu ya, tahun 2013 selama 2 tahun ya, ngajar Studio 5, Studio 6, dan Studio 7. Mungkin viewers ada yang pernah ketemu saya, ada yang mudah-mudahan nggak ada yang trauma ya, mudah-mudahan kesannya baik. Dan kemudian saya jadi dosen tetap di Podomoro University itu sejak tahun 2015, jadi sampai sekarang sudah 4 tahun dan kira-kira 6 tahun lah udah jadi dosen. Kemudian nggak banyak yang tahu juga kalau saya seorang barista, jadi saya suka kopi, saya bisa bikin kopi, saya mengelola kopi sana namanya di Panglima Polim. Mungkin nggak banyak yang tahu juga saya senang olahraga. Saya juga mengelola studio olahraga bersama istri saya, adik saya, dan ipar saya, namanya Sana Studio di Panglima Polim juga. Jadi banyak hal yang sebetulnya saya lakukan sehari-hari di luar arsitektur. Kira-kira itu sekilas tentang saya. Saya pernah jenuh dengan arsitektur, karena arsitektur itu udah jadi bagian dari hidup saya. Dari kuliah pun saya orang yang sangat passionate terhadap sesuatu yang saya senengin. Jadi ketika melihat arsitektur tuh saya melihat hidup saya di situ. Tapi kalau ditanya saya bisa jadi apa selain jadi arsitek, ya saya punya banyak pilihan karena saya banyak suka. Apa namanya? Tadi pertanyaannya apa, saya lupa. Yang memotivasi. Oh, memotivasi. Yang memotivasi adalah sebetulnya saya rasa passion saya di arsitektur itu sangat besar. Segitu besarnya sampai kalau saya merasa ada tantangan yang berat atau besar yang saya hadapin, hanya passion saya yang membuat saya terus berjalan di arsitektur. Karena apa? Arsitektur itu profesi yang tidak mudah, profesi yang tough. Maksudnya apa? Jadi arsitektur itu butuh banyak hal untuk kita bisa survive di sini. Jadi nggak cuma bisa jago gambar atau IPK 3 gitu ya untuk bisa survive di arsitektur. Kita harus punya passion yang cukup besar, sangat besar, melebihi rata-rata, karena cuma itu yang bisa membuat kita survive. Dan kita harus punya tingkat kesabaran yang tinggi, karena arsitektur itu adalah late bloomers biasanya profesinya. Jadi matangnya itu lama secara karir, 10 tahun itu bisa jadi masih umur yang muda banget gitu ya. Belum sebuah titik stabil dalam sebuah profesi. Jadi panjang sekali dan harus sabar banget menjalani profesi arsitektur. Kalau nggak punya passion yang cukup besar, bisa jadi di tahun kedua, tahun ketiga lagi pusing nyari proyek atau tiba-tiba dapat proyek yang banyak tantangannya, udah mendingan jadi pegawai bank atau influencers kalau syukur-syukur punya konten yang bagus gitu. Dan buat generasi milenial, saya rasa passion itu penting untuk di arsitektur, karena kalau nggak punya passion cukup besar, terlalu banyak distraksi dan pilihan yang kalian bisa punya di depan mata gitu ya. Itu sih. Saya dari kuliah arsitektur sih udah ngerasa, ya pas kuliah arsitektur saya benar-benar ngerasa wah gue tuh mahasiswa arsitektur. Setelah lulus jadi lulusan dari arsitektur, saya merasa jadi lulusan arsitektur. Saya merasa jadi arsitek itu ketika ada yang bilang terima kasih ke saya, karena mereka bisa merasa punya manfaat ketika mereka menjalankan kehidupan mereka sehari-hari di rumah dan merasa kualitas hidupnya itu bisa bertambah atau meningkat dengan adanya ruang yang kita sebagai arsitek ciptakan. Nah, di situ saya merasa sebagai seorang arsitek bangga jadi arsitek dan merasa apa yang saya lakukan sebagai arsitek itu nggak sia-sia, dan itulah kenapa saya dilahirkan dan saya terjun di profesi ini. Jadi memang
memang dan nggak pernah ada kata cukup. Jadi sampai sekarang pun meskipun baru 10 tahun, rasanya kayak masih banyak hal yang belum dipelajari, belum kita tahu, masih banyak yang lebih pintar, yang lebih jago, lebih baik dari saya ataupun kantor saya. Jadi nggak pernah ada kata cukup sebagai seorang arsitek. Banyak, kayaknya suka terus. Dukanya sebenarnya nggak ada gitu. Kalau ada yang nanya juga pernah gagal nggak apa jadi arsitek, saya rasa ini tentang persepsi ya. Kalau ditanya pernah gagal, saya bilang saya nggak pernah gagal. Tapi kalau orang bilang itu kegagalan, ya biarin mereka itu melihat sebagai kegagalan. Tapi buat saya itu adalah tantangan yang belum dilewatin aja gitu. Kayak misalnya tahun-tahun awal saya menjalankan biro arsitektur, belum tentu dalam 1 bulan itu ada project yang terminnya itu datang gitu kan. Ya gimana cara kita sebagai arsitek yang juga entrepreneurs mikirin cash flow nggak hanya buat diri sendiri, tapi yang diutamain siapa ya, kantor gitu. Jadi itu saya rasa tantangan kalau secara finansial ya, karena kita bicara menjalankan biro arsitektur dan kita pikirkan udah bukan diri sendiri tapi orang yang berada di tim kita, dan itulah yang harus kita nomor satuin. Jadi kadang pernah tuh di tahun-tahun awal gaji buat saya sebagai prinsipal ya udah bulan itu dipending dulu, nanti tunggu termin berikut sampai saya baru bisa dapat gaji. Paling hanya itu aja. Dan saya rasa itu cuma passion yang bikin saya bisa survive sampai sekarang. Nggak ada yang nyangka ketika 2009 saya memutuskan jadi seorang praktisi. Ya, tadinya saya sempat kerja di corporate, di wholesale. Kalau corporate kan kenyamanan secara finansial dan itu sangat terjamin. Dan di situ ketika saya resign dan memulai jadi seorang arsitek, semua orang bilang saya gila, lu gila ya, resign dari corporate terus jadi arsitek yang kesejahteraannya, yang pemasukannya itu tergantung pada semangat kita untuk mencari. Gitu, seperti itu. Suka melulu, dukanya nggak ada lah. Jika misalnya kalian datang ke Panglima Polim gitu ya, ada sana kopi, ada sana studio, ada kantornya Ago, kalian akan merasa berada di sebuah lingkungan yang berbeda. Jadi sebuah experience yang kalian nggak akan temuin dimanapun di Jakarta. Nggak fancy, nggak ada yang heboh, tapi tentang orang-orang yang ada di situ, tentang atmosfer dan soul atau jiwa yang kalian rasain ketika masuk, bahkan ketika nyentuh depannya gitu ya. Yang dipikirkan adalah sebetulnya bagaimana, bukan tentang bisnis kopinya, it's more than just a business gitu ya, tentang kopinya ataupun sana studio. Tapi yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana keberadaan Ago atau Panglima Polim itu bisa punya impact ke hal yang lebih besar, baik itu lingkungan sekitarnya, bahkan kota Jakarta Selatan. Yang terjadi apa? Saya berkantor di situ dari tahun 2012. Tadi Sana Kopi belum ada. Sana Kopi itu 2016 ya. Yang ada di tahun 2012 itu adalah biro arsitektur saya ya, A+A. Jadi dulu saya membuat biro bersama adik saya. Yang satunya adalah Arka, dia lulusan Unpar tahun 2003. Kemudian kita juga bareng-bareng membuat studio olahraga di situ. Nah, ternyata keberadaan studio olahraga dan biro arsitektur itu punya impact yang positif terhadap masyarakat, khususnya Jakarta Selatan gitu ya. Jadi kebiasaan orang untuk punya gaya hidup sehat itu dimulai dari titik Sana Studio di Panglima Polim, yang tadinya tahun 2012 hanya ada satu atau ya kita yang pertama lah, kita yang pioneer. Nah, tahun 2019 sekarang lebih dari 60 studio yang sejenis itu berkembang di Jakarta Selatan aja. Karena gaya hidupnya itu semakin berkembang dari tahun ke tahun. Nah, kenapa muncul Kopi Sana di tahun 2016? Komunitas yang muncul sudah berkembang begitu besar. Jadi dalam 4 tahun Sana itu udah bisa mengembangkan sebuah komunitas sehat. Nah, sebuah komunitas ini harus dilekatkan oleh ruang, ya. Ruang itu yang mempunyai program yang bisa diterima semua orang. Jadi
cara berpikir arsitek dalam membuat program yang tepat ini sangat berpengaruh di sini. Kenapa kopi? Kopi itu adalah hal yang saya senengin ya, dari sebagai seorang arsitek itu udah pasti suka kopi biasanya. Nah, orang yang olahraga itu mayoritas juga peminum kopi dan diterima semua orang, bahkan orang yang nggak suka olahraga. Nah, dengan adanya kopi, komunitas yang ada ini bisa punya wadah, dan dari wadah ini bisa menyebarkan impact positifnya ke komunitas yang lebih besar, bahkan yang nggak suka olahraga. Kira-kira gitu kenapa muncul program-program unik di luar arsitektur. Jadi ini vice versa, bagaimana arsitektur itu mempengaruhi studio olahraga dan kopi sana ini ya. Sudut pandang seorang arsitek dan perencana kota itu sangat kental muncul di ruangnya sana. Tapi sudut pandang dari orang yang suka olahraga dan orang yang suka kopi itu sangat kental juga muncul di arsitektur. Jadi ini dua hal yang saya sangat beruntung bisa punya kesempatan, bisa punya support system untuk membuat semuanya itu berjalan di satu titik dan tempat yang tepat. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa, bukan uangnya, bukan bisnisnya. Apapun yang saya lakukan rasanya nggak pernah bicara bisnis atau uangnya, tapi dampak yang bisa dihasilkan terhadap hal yang lebih besar dari itu. Sebuah pencarian dan eksplorasi, dan yang saya rasakan adalah ketika kita mengembangkan sebuah proyek itu menjadi lebih dari sekedar mendesain sebuah bangunan. Yang terjadi adalah hubungan antara arsitek dan klien itu lebih dari sekedar bisnis. Bahkan sudah menjadi kayak saudara, karena klien itu membuka seluruh kehidupannya kepada arsitek, dan itu tugasnya arsitek untuk bisa membuka atau melihat apa sih yang sebetulnya dibutuhkan klien kita. Yang paling menarik adalah tentunya 3500 mm. Karena apa? Proyek ini direncanain selama 2 tahun. Kliennya adalah istri saya. Proses meyakinkannya juga nggak sebentar. Jadi saya butuh waktu 2 tahun untuk meyakinkan dan mempersiapkan desain dan rencana untuk 3500 ini. Atau saya butuh 2 tahun untuk meyakinkan istri saya tinggal di rumah yang lebarnya 3,5. Jadi mulai dari saya ajak studi banding, terus kemudian saya data seluruh kebutuhannya istri saya, kebutuhannya anak saya sedetail mungkin. Dia mau masak seperti apa, flow masaknya dia seperti apa, flow kalau kita nanti keluarga mendesain menerima tamu, baju berapa banyak yang dia mau punya atau bisa punya, sepatu berapa banyak, hal kecil. Bahkan berapa anak yang kita mau punya gitu ya. Anak saya sekarang 6 tahun, dan kira-kira nanti anak kita kalau udah besar mau seperti apa. Yang menarik adalah ketika merencanakan rumah ini, secara langsung kita juga merencanakan kehidupan kita sebagai keluarga. Ya, nggak hanya 1 tahun, tapi ternyata 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun ke depan. Jadi kira-kira kita udah kebayang nanti kalau anak saya tuh udah SD, SMP, kuliah gitu, bagaimana rumah ini bisa evolve gitu. Kalau saya semakin tua itu juga seperti apa. Jadi itu yang menarik dan sangat memorable dan bisa jadi pelajaran untuk Ago berkembang dalam berarsitektur. Dan itu adalah arsitektur. Jadi it's beyond style, it's beyond physical, lebih dari sebuah bentuk. Tapi arsitektur itu hanya, kadang saya ngerasa arsitektur itu adalah wadah ya, sebuah latar buat kehidupan yang terjadi di dalamnya. Dan itu yang paling penting, kehidupan yang terjadi di dalam arsitektur, bukan arsitektur itu sendiri. Kalau bicara fisik, sesuatu yang dilihat oleh mata nggak ada yang original gitu ya. Yang didesain Le Corbusier sampai sekarang juga masih dibikin juga, jendela strip gitu, pilotis, roof garden, pakai rem ya. Jadi kalau bicara sesuatu nggak ada yang original itu ya benar. Tapi bukan berarti karya arsitektur itu tidak bisa tidak bisa unik atau menjadi
original untuk penggunanya, ya. Jadi jangan melihat arsitektur itu atau originalitas sebagai hanya dari bentuk. Originalitas masih bisa muncul dalam apa? Dalam eksplorasinya. Jadi lihat impact atau power apa yang bisa diberikan dari arsitektur itu, dan itu akan berbeda-beda. Ketika kita kalau misalnya kita melihat arsitektur sebagai sebuah bentuk atau style, satu indera aja yang dipuaskan gitu ya, mata doang. Jadi kalau kita bikin arsitektur berdasarkan indera visual atau mata, ya udah dinikmatinya cuma sekali datang udah lupa. Tapi kalau kita bisa mikirin impact lain yang bisa dikeluarkan oleh arsitektur di luar 5 indera yang kita kenal, ya. Oke, tadi baru mata, belum kuping, belum lidah, belum apa. Nah, ada indera keenam, indera rasa yang nggak kelihatan. Nah, itu yang membedakan satu arsitektur dengan arsitektur lainnya. Dan saya rasa itu harus dimiliki, kesadaran itu harus dipunyain oleh setiap arsitek, ya. Kalau enggak, kamu akan sama kayak arsitek lainnya. Jadi satu arsitek akan kalian dilihat ini ya secara visual. Jadi masih ada kesempatan, masih ada harapan tentang originalitas. Gitu. Dan bagaimana nyarinya? Puaskan sebanyak mungkin indera, ya. Jangan hanya indera yang 5, tapi indera yang nggak kelihatan. Rasa, gitu. Ya rasa, ya impact, ya power, dan itu macam-macam. Oke. Maksudnya apa sih? Kalau masih bingung juga gitu. Powernya Andra Matin beda sama powernya saya. Powernya Yori Antar, powernya Le Corbusier, itu semua powernya Tadao Ando. Itu yang membuat arsitektur mereka tuh unik dan original, ya. Kamu nyontek kayak apa juga, secara ruang bisa jadi kelihatannya sama, dirasainnya nggak mungkin bisa di-copy. Karena apa? Soul nggak bisa di-copy. Itu soul yang membuat arsitektur itu jadi original. If you look beyond physical, nah itu yang akan membedakan arsitektur satu dengan arsitektur lainnya. Oke, thank you Sketsa udah bikin live Q&A yang seru banget. Kalau saya harus kasih pesan, jadi satu hal yang quotes yang saya nggak pernah lupa dan selalu saya pegang tuh, stay hungry, stay foolish. Jadi harus ngerasa bodoh terus, harus ngerasa kayaknya kurang terus, ya. Tapi bukan kayaknya nggak cukup. Rasanya ada ilmu yang kayaknya harus kita pelajarin terus. Kita jangan merasa cepet pinter dan cepet puas. Itu aja sih, itu yang membuat kita bisa survive dan berkarya lebih baik dari yang sebelumnya.